Seorang pemberi adalah seorang pejuang. A giver is a fighter. Sorry, suara saya rada mungkin mendem. God is good, amen. Memberi bukan untuk orang-orang yang pengecut, saudara. Giving is not for cowards, is not for whims. Seorang pemberi itu perlu mengatasi banyak hal dalam hidupnya, egois, selfish, takut dilukai, khawatir. Dia perlu mengatasi banyak hal. Dia perlu berjuang, dia perlu bertempur, rasa tidak dihargai, disalahgunakan, rasa serakah, rasa untuk mencari keuntungan sendiri. Banyak orang mau memberi asal ada keuntungannya. Betul? Kalau saya memberi, saya dihargai. Kalau saya memberi, saya jadi populer. Tentu banyak orang yang mau, nggak masalah untuk memberi. Tapi untuk menjadi pemberi yang sesungguhnya, itu diperlukan lebih daripada itu. Amin, saudara. Anda harus bertempur banyak hal di dalam hati saudara. Orang egois bukan tidak mau memberi, saudara. Asal ada penghargaan pasti mau memberi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Freely you have received, freely give. Amin, saudara. Terima dengan cuma-cuma, memberi juga dengan cuma-cuma. Ini adalah suatu bukti bagi Anda, bagi kita yang adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada di dalam hati kita, mana mungkin kita nggak bisa menjadi seorang pemberi. Amin, saudara. Karena itu gereja XGC ini percaya kalau kehidupan orang Kristen itu digambarkan dengan cross. Come, receive, freely. Datang dan terimalah. Hal pertama dalam kekristenan bukan untuk memberi. Hal yang pertama adalah to receive freely. Come and receive. Amin, saudara. Karena kita menerima, karena itu kita mau Tuhan. Kita mau diselamatkan, kita terima Dia. We own. Tapi setelah itu, ini nggak kalah pentingnya adalah to share and to shine. Saudara, kita nggak bisa bersinar, hidup kita nggak bisa bersinar kalau kita nggak mau memberi. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, beri. Saudara tahu kalau matahari itu setiap detiknya membakar berapa banyak hidrogen, saudara? Setiap detik untuk bisa memberi saudara sinar. Untuk bisa memberi seluruh dunia ini sinar bagi orang jahat maupun orang baik. Setiap detik dia membakar 400 juta ton hidrogen. Setiap ciptaan Tuhan itu memberi. Anda diciptakan untuk memberi. Amin, saudara. Tanpa kita memberi, nggak mungkin saudara bersinar. Ada orang yang ingin hidupnya, aku ingin dipakai Tuhan, aku ingin memuliakan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah belajar memberi, nonsense. Katakan kiri kanan, nonsense. Freely receive, freely give. Amin, saudara. Jangan jadi orang-orang Kristen yang nonsense. Kalau kita nggak pernah belajar memberi, mana mungkin bercahaya, mana mungkin jadi terangnya Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Amin. Kita akan menonton satu video. Video mungkin saudara pernah nonton juga, The Homeless Child Experiment. Bisa dinyalakan, sorry ini dalam bahasa Inggris, jadi bisa dilihat gambarnya ya.
What up everybody, my name is Yusuf and you're currently watching FouseyTube. You see where we live? It's easy not to think about the atrocities that happen in third world countries. We don't even see any children homeless on the street. So today, I'm gonna put a mirage in front of society's eyes and see how they would handle it. He's one of our own, right? So let's see what happens. This is the homeless child experiment. So I just got called disgusting for doing this, but I want to explain to this lady why we're doing this. I'm not taking your picture, but I want to tell you. He's actually an actor and I'm conducting an experiment to see if anybody in society is going to treat a son of America like one of their own sons and give him $1 or $2 or feed him. There's 29 million beggars on the street. There's 29 million beggars, but have you ever seen one kid asking for money? There's lots of kids asking. I have never seen a kid asking for money out here, but I've seen every single person walk by them with a Louis Vuitton bag and a Macy's bag saying, I don't have any money. Let's look at his sign. Let's see what it says. I just want enough to get my sister a meal. But we're disgusting. We're trying to make change in society, but we're disgusting. See this man? And I'm gonna tell him don't collect the money. Why? Hey. Give him the money back. Give him the money back. We're not trying to collect money out here. We're just trying to see who would give money. Okay. Like who would actually give money and who would help. Okay. So thank you so much for that. It's my pleasure. Thank you. So she made Nathan sad and emotional. You good? Be strong. What do you want to say anything? No? Just what happened to this world? Wow, I don't even know what to say to that. Excuse me? You good? You okay? They stole my dog. Who? The police. They took him? Yes. Why? I don't know. I don't know what to do. My dog's gone, sir. Look. I was shooting a video about a homeless child experiment. Nathan, come here. I was shooting a video. Yeah. About a homeless child to see if people would help him, and nobody was helping him today. Yeah. And I can give you $100 if that would help you out for tonight. Oh my God, sir. Oh my God, bless you. God bless you, sir. Oh. And no, it's okay. Like we were doing the same thing for him, and we saw you crying here, and we just wanted to see what was going on. Oh, thank you. No problem. Hopefully this will pay for him to get out. Yeah? Yeah. Oh my God. He was crying about his dog? Yeah, What happened? he needs to get it licensed. What's his procedures to get it out? He needs to talk to animal control and they'll tell him everything he needs to do. Take my phone number. We're gonna get your dog back. Oh, bro. I'm gonna do everything to get your dog back. Thank you, man. Nope. I just talked to them. They said you need to call animal control. Take my number right now. Okay, do you have a pen? I don't have a pen. Do you have a pen? I know what you're thinking. I ruined everybody's perception of the homeless, and now they're gonna question whether or not they should give money to those in need. But this video should go much deeper than that, and I want you to dig through it on your own. You see, we're in a position where we're blessed enough to be able to help those in need. We got shoes on our feet, we got clothes on our back, we got food to eat, and we got a roof over our head. What about the countries that don't? What about the kids dying, the kids starving, the kids who don't have anything and nobody to help or do anything for them? If we're not gonna help one of our own, one of our sons of our country, then who will? My name is Yusuf, aka FouseyTube, and I'll see you next week.
what happened to this world. Apa yang udah terjadi di dunia ini, saudara? Kenapa kita begitu cuek? Kenapa kita mati rasa, mati belas kasihan? Karena dunia sudah mengkondisikan kita menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang selfish, yang mikir untuk diri kita sendiri. Kalaupun kita memberi itu untuk keenakan perasaan kita. Kalau orang menyalahgunakan pemberian kita, kita katakan, cukup, aku tidak akan memberi lagi. Mengapa kita selalu memberi hanya untuk keenakannya kita? What happened to this world? What happened to Jesus that is inside of you and me? Yesus adalah pemberi dari segalanya. Betul, saudara? Kalau dia hidup di dalam saudara, tidak mungkin kita tidak menjadi seorang pemberi. It is impossible. Because Jesus is the giver of life. Amin, saudara. Kenapa kita menjadi orang yang selalu egois? Selalu membuat rencana hanya untuk diri kita sendiri. Menjadi pemberi bukan untuk seorang pengecut, saudara. Orang pengecut tidak bisa memberi. Untuk menjadi seorang pemberi, Anda harus menjadi seorang pejuang. You fight. You fight because the giver, because sang pemberi dunia ada di dalam hati saudara. Kita melawan, kita menundukkan keegoan kita. Keselfishan kita lawan. Rasa takut kita, rasa khawatir kita lawan. Amin, saudara. Menjadi pemberi, Anda harus menjadi seorang pejuang. You need to be a fighter to be a giver. If not, you cannot. Kalau saudara tidak menjadi seorang yang fight, saudara nggak bisa menjadi seorang pemberi. Amin, saudara. Saya akan bacakan satu parabel di Alkitab, kemudian kita akan menonton satu video lagi, kemudian kita akan selesai. Amin, saudara. Ada suatu cerita di Alkitab, seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru, kalau aku ingin mendapat hidup yang kekal, bagaimana caranya?" Lalu Yesus menjawab, "Kamu seorang ahli Taurat, apa yang menurut Taurat katakan?" Lalu dia katakan, ada ayatnya di sini. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Perhatikan, poin yang pertama di sini adalah orang itu menjawab, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, kita semua punya alasan untuk tidak memberi. Kita pasti punya 1001 alasan, dan pasti alasan-alasan itu selalu ada kebenaran. Saya punya kebutuhan, orang tua saya sakit, anak saya perlu sekolah, saya butuh untuk naik bis ke tempat kerja, ke sekolah dan sebagainya. Selalu ada alasan, dan semua alasan itu pasti ada kebenarannya. Tuhan Yesus enggak pikirkan alasan saudara. Bukan itu maksudnya, saudara. Amin, saudara. Karena kalau mau dicari, setiap orang punya alasan. Waduh, kacamata saya rusak. Aduh, mobil saya bocor. Semua butuh. Gigi saya sakit. Semua orang bisa punya alasan, dan saya percaya itu ada benarnya. Betul, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan kamu hidup dengan cuma-cuma. I give freely unto you." Amin, saudara. Dan dia, kalau Yesus ada di dalam saudara, apa dia juga ingin memberi kepada orang lain? Pasti.
Kenapa kita tidak menjadi pemberi-pemberi yang lihai? Karena kita egois. Kita tidak berjuang untuk sang pemberi di dalam hati kita. Kita menjadi egois, kita menjadi selfish, kita memikirkan diri kita sendiri, kita berencana untuk keenakan kita sendiri, masa depan kita sendiri. We never think about others. Dunia mengkondisikan setiap dari saudara menjadi orang-orang yang egois dan selfish. Tapi apakah Anda mau menjadi pejuang-pejuang Tuhan? You fight for God's character because He lives in you. Amin, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, bukan cuma dirampok, ini enggak tanggung-tanggung, memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau didiemin dia mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini ada imam, ada seorang Lewi, ini adalah tokoh-tokoh agama, saudara. Posisi kedudukan di dalam gereja tidak menentukan hati seorang pemberi, saudara. Amin, saudara. Hati seorang pemberi, hati yang besar. Hati yang mau bertempur karena si pemberi ada di dalam hati. Amin, saudara. Anda mungkin punya kedudukan di sini atau di gereja atau dimanapun saudara berada, bukan menandakan otomatis Anda seorang yang mempunyai karakter pemberi Tuhan. Amin, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya. He felt compassion for him. Dia punya belas kasihan, saudara. Kata belas kasihan ini muncul 17 kali di Perjanjian Baru. Dan semua 17-17-nya itu selalu berhubungan dengan Yesus. Yesus punya belas kasihan, saudara. He has compassion. Orang Samaria ini mempunyai belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia sendiri jalan kaki, saudara. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Para imam dan suku Lewi itu hanya lihat, kalau gua tolong ini nggak ada untungnya, nggak ada yang lihat di sini, sepi, nggak dapat penghargaan. Dia jalan saja, saudara. Tetapi orang Samaria ini melihat orang ini udah hampir mati, saudara. Timbul belas kasihan. Saya heran, saudara. Banyak orang Kristen tidak mempunyai belas kasihan. Padahal sang pemberi dari segalanya tuh hidup di dalamnya, saudara. Kalau saudara punya Yesus, dia pemberi yang paling ulung, saudara. Kok bisa saudara penjarakan si pemberi itu di dalam hati saudara? Sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa merogoh kantong saudara. Dia tidak bisa menggerakkan tangan saudara untuk menolong orang lain. Dia tidak bisa mendorong saudara untuk memikirkan orang-orang lain. Kok bisa saudara memenjarakan Yesus di dalam hati saudara? Betul, saudara? Bukan hanya itu saja, di sini keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin, saudara. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Untuk menjadi pemberi, Anda perlu menjadi pejuang.
Orang Samaria ini adalah seorang pejuang. Hatinya compassion, saudara. Seorang pejuang ini mempunyai banyak scars. Karena selama hidupnya dia sering tidak dihargai. Kalau saudara seorang pemberi, saudara akan sering tidak dihargai. Tapi apakah itu saudara akan mundur, saudara? Atau Anda terus menjadi seorang fighter? Aku ingin memiliki karakter Bapakku. Aku ingin memiliki karakter Yesus. Amin, saudara. God is good, amen. Poin yang terakhir, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita sering melihat video-video demikian di YouTube, di Facebook, di internet, saudara. Dan kita tergerak hatinya. Emosi itu enggak cukup, saudara. Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Percuma punya emosi. Nanti kalau kita nonton video, waduh betul ya, berasa di hati. Percuma, saudara. Kalau hanya emosi, emosi tidak merubah segala sesuatu. Anda perlu menjadi pejuang. You have to fight for it. Amin, saudara. Saudara memberi kepada orang, malah dikhianati. You have to fight, terus memberi. Amin. Mari kita nonton video satu lagi. I didn't like my father. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry, I heard. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money.
coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. See, you need to fight to be a giver. Saudara harus memperjuangkan untuk menjadi seorang pemberi. Saudara harus melawan ego. Saudara perlu melawan selfishness.
untuk menjadi seorang pemberi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bisa tidak menjadi pemberi, saudara. Because the greatest giver lives in you. Amin. The greatest giver lives in you and me. We cannot but be a giver. Dan untuk itu kita perlu berjuang, saudara. A giver is a fighter. Melawan semua ego, selfishness, kekecewaan, apapun itu, saudara. You want to be a fighter of God. Because He lives in you. Amin, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri.